Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zida Sania. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Apa sih itu? Apa aja sih pengaruh keturunan terhadap perkembangan manusia? Mari kita bahas. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif, yang meliputi peningkatan, ukuran, dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, tinggi, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah bertambah kemampuan atau skill dan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diamalkan sebagai hasil proses pengamatan. Perkembangan atau development merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap yang mencakup peningkatan kapasitas, kemampuan, kompleksitas, serta kedewasaan individu. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan yang tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif atau tidak dapat dihitung. Perkembangan tidak ditentukan pada segi material melainkan dari segi fungsionalnya. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik sifat maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Prinsip hereditas menurut Crow and Crow sebagaimana yang dikutip Muhammad Fatur Rahman adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip reproduksi. Dalam prinsip reproduksi, faktor keturunan atau hereditas berlangsung melalui perantara germ cell dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang didapat dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi germ cell atau plasma benih. Misalnya, seorang ibu yang kompeten dalam ilmu kedokteran, maka anaknya tidak dengan otomatis menjadi dokter ahli, akan tetapi harus belajar tentang kedokteran terlebih dahulu. Yang kedua, prinsip konformitas. Berdasarkan prinsip konformitas, masing-masing makhluk menurunkan golongan dan jenisnya sendiri. Ciri-ciri biologis, warna kulit, bentuk tubuh, atau jasmani dan sebagainya adalah hal-hal yang dapat diturunkan. Maknanya bahwa lingkungan tidak dapat mengubah individu menjadi individu lain. Yang ketiga, prinsip variasi. Dalam prinsip variasi, suatu jenis atau spesies dipandang tidak memiliki persamaan maupun perbedaan. Yang keempat adalah prinsip regresi filial. Yang dimaksud di sini adalah ciri khas yang ada pada seorang anak akan menunjukkan ke arah rata-rata. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan pembawa bukan produsen. Kemungkinan orang tua memiliki kombinasi sel baik dan dominan, sedangkan anak memungkinkan untuk memiliki sel yang kurang baik sehingga kualitas anak juga kurang ataupun sebaliknya. Yang terakhir adalah yang kelima, prinsip jenis silang. Dalam prinsip menyilang, sesuatu yang diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya mempunyai sasaran jenis menyilang. Contohnya, anak perempuan akan cenderung memiliki banyak sifat-sifat dan tingkah laku dari ayahnya, sedangkan anak laki-laki akan cenderung banyak menurun sifat-sifat dan tingkah laku dari ibunya. Selanjutnya, ada 3 teori tentang hereditas yang paling populer, yakni teori partiality, coalition, dan association. Yang pertama, pernikahan atau partiality, yaitu anak lahir mewarisi salah satu dari 2 sumber aslinya secara keseluruhan atau sebagian besar sifat-sifatnya. Yang kedua, penyatuan atau coalition, yaitu sifat anak yang tidak mewarisi cabang-cabang dari sumber aslinya. Yang terakhir, penggabungan atau association, yaitu anak mewarisi salah satu sifat tertentu dari sumber aslinya. Nah, selanjutnya ada macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Yang pertama adalah pembawaan jenis, yang kedua pembawaan ras, yang ketiga pembawaan jenis kelamin, dan yang keempat pembawaan individual.
Nah, kesimpulannya adalah faktor hereditas atau yang lebih dikenal sebagai faktor bawaan merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya sejak masa konsepsi atau pembuahan. Faktor atau kemampuan pembawaan ini dalam kajian Islam dikenal juga sebagai fitrah, yakni potensi dasar dan kecenderungan murni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk sejak keberadaannya. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Gen yang diterima anak dari orang tuanya pada saat pembuahan akan mempengaruhi semua karakteristik dan penampilan anak kelak. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman seperti bakat, sifat-sifat, keturunan, intelijensi, dan juga kepribadiannya.